Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Risa Umami, MSc, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah. Langsung saja, saya akan memperkenalkan kelompok, yaitu saya sendiri lalu Helmi Yudit Adiswana sebagai moderator sekaligus penyaji 1, Indah Kiki Mawarni sebagai penyaji 2, Hartitin sebagai penyaji 3, dan Nur Laila sebagai penyaji 4. Pertama, pengertian gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses terjadinya diferensiasi sehingga gen mulai berperan dalam menentukan jenis sel yang terbentuk. Proses perubahan blastula menjadi gastrula merupakan proses yang dinamis. Terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah presumptif ke tempat yang seharusnya. Juga berbagai tahapan yang kritis atau menentukan perkembangan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Kepada penyaji 2 dipersilahkan. Adapun tujuan gastrula sebagai berikut. 1. Penempatan bakal lapisan lembaga pada posisinya. 2. Membentuk lapisan lembaga-lembaga yang merupakan bahan baku dalam organogenesis. Paling krisis penataan kembali sel-sel embrio secara terintegrasi oleh gerakan-gerakan morfogenetik organisasi sel-sel yang berjauhan, berdekatan, atau bertetangga baru. Interaksi antar kelompok sel pada saat organogenesis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada saudari Indah Kiki Mawarni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 3 yaitu saudari Hartitin. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Kiki. Macam-macam proses gastrulasi. Proses gastrulasi pada hewan. Pola gastrulasi ditemukan oleh struktur dan bentuk blastula akhir. Gastrulasi dari blastula bundar dan berongga koeloblastula seperti pada Amphigogus dan katak. Gerakan yang baku adalah invaginasi blastula reptile dan aves termasuk blastula pilih seperti cakram discoblastula. Gerakan yang baku adalah involusi pada blastula mamalia blastosis. Gerakan yang menonjol adalah gerakan proliferasi sel yang menyusup dan menyebar. Pada blastula padat, stereoblastula, gerakan yang menonjol adalah delaminasi. Proses gastrulasi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu gastrulasi kelompok 1 dan gastrulasi kelompok 2. 1. Gastrulasi pada bulu babi. Telur babi mengandung sedikit yolk yang tersebar merata, sehingga yolk tidak mengganggu pelakukan atau invaginasi dari blastula. Yang kedua, proses gastrulasi pada Amphiosus seperti halnya bulu babi. Tipe telur Amphiosus juga isolesital. Gastrulasi Amphios terjadi melalui invaginasi tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Gastrulasi Amphios terjadi melalui invaginasi dari dinding vegetal. Sel-sel tumbuhan ke dalam mengisi rongga blastozoel menjadi endoderm dan mesoderm. Area yang terbentuk kemudian akibat pergerakan tersebut adalah munculnya rongga arkenteron gastrocoel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudari Hartitin. Selanjutnya yang terakhir adalah saudari Nur Laila. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hartitin mengenai macam-macam proses gastrulasi. Yang pertama yaitu proses gastrulasi pada bulu babi. Proses gastrulasi pada telur babi ini mengandung sedikit yolk yang tersebar merata, sehingga yolk tidak mampu mengganggu pelekukan atau invaginasi dari gastrula. Selanjutnya yaitu proses gastrulasi pada Amphiochus. Seperti halnya pada bulu babi, tipe telur Amphiochus juga isolesital. Gastrulasi Amphiochus terjadi melalui invaginasi, tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Artinya gastrulasi Amphiochus ini terjadi melalui invaginasi dari dinding vegetal. Sel-selnya tumbuh ke dalam, mengisi rongga blastosol menjadi endoderm dan mesoderm. Kemudian area yang terbentuk akibat pergerakan tersebut adalah munculnya rongga arkentoteron atau gastrosol. Yang ketiga yaitu proses gastrulasi pada amfibia. Gastrulasi pada amfibia atau katak ini dimulai pada bakal sisi dorsal tubuh embrio, yaitu tepat di bawah daerah ekuator di daerah kelabu. Sel-sel endoderm berinvasinasi membentuk blastoporus yang membentuk celah. Tapi blastoporus disebut dengan bibir dorsal blastoporus. Sel-sel ini pun kemudian berubah bentuk menjadi panjang dan botol. Sel-sel botol membatasi bakal gerakan sel yang terjadi pada gastrulasi embrio katak. Yang keempat yaitu proses gastrulasi pada Aves. Hasil pembelahan pada burung adalah suatu keping atau blastoderm yang terletak sebagai suatu tudung atas yolk. Bagian tengah dari blastoderm terpisah dari yolk oleh rongga subgerminal, sehingga tampak terang dan disebut dengan area pelusia. Sebaliknya, bagian tepi dari area pelusida tampak gelap karena berlekatan dengan yolk dan disebut dengan area opaka. Yang terakhir yaitu gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ini terjadi dari blastokista yang terdiri atas tropoblast. Terima kasih, sekianlah diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walhinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.